Wa alaika ayyuhal akh al-habib bitaqwiyati yaqinik wa tahsinih. Hendaknya engkau wahai saudaraku yang tercinta untuk memperkuat keyakinanmu dan memperbaikinya. Fa inal yaqina idza tamakkana min al-qalb wastawla alayh sara al-ghaibu ka'annahu syahadatun. Karena keyakinan itu apabila sudah menguasai hati, sudah kuat di dalam hati, maka yang gaib itu, yang tidak terlihat itu seperti nyata. Kalau keyakinan sudah kuat, maka yang gaib itu terlihat seperti nyata. Wa inda dzalika yaqul mungkin, maka ketika hal itu terjadi, orang yang mempunyai keyakinan yang kuat itu, dia berkata seperti apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, "Lau kushifal ghita'u masdattu yaqinan." Kalau seandainya penutup atau tabir itu disingkap, aku tidak bertambah keyakinan. Karena sebelum tersingkap, sebelum melihat secara langsung, mereka sudah seperti melihat, sudah jelas, sudah nyata bagi mereka. Jadi seandainya pun dibuka, disingkap, mereka tidak berubah, ya sudah, keyakinannya sudah segitu, sudah mentok sudah. Tentang surga, tentang neraka, tentang adanya para malaikat, kebenaran daripada Al-Quran, mereka sudah betul-betul yakin. Sehingga ketika nanti ditunjukkan, dibuka, biasa-biasa saja sudah, mereka sudah keyakinannya memang sudah tinggi. Kalau kita kan, kita kelas-kelas orang yang keyakinannya kurang, jadi bertambah yakin kalau disingkap. Seperti contohnya di balik tembok itu ada api. Dari mana kita tahu di balik tembok ada api? Karena ada asap. Ya. Kita merasa bahwasanya di balik tembok ini ada api. Nah, ketika kita buka pintunya, kita melihat dari atas, ternyata di bawah memang benar-benar ada api, kita tambah yakin. Nah, api memang benar, yakin kita. Kenapa? Karena kita meyakini ada api itu kurang kuat keyakinannya.
karena hanya melihat adanya asap. Nah, kita juga begitu. Urusan pahala yang dijanjikan Allah, ancaman-ancaman Allah, siksaan neraka, surga, para nabi, para rasul, rizki yang dijamin oleh Allah, itu kita masih posisi kurang yakin. Sehingga kalau ada yang tersingkap, kita ditunjukkan dari jalur apapun ya, lewat mimpi atau lewat apapun, kita bertambah yakin. Paham saya? Jelas saya? Tapi kalau mereka orang-orang yang punya keyakinan yang kuat, yang tinggi, mereka tidak berubah. Memang keyakinan mereka sudah sangat kuat, sangat tinggi. Mereka yakin betul bahwasanya siksaan Allah ada. Yakin betul bahwasanya janji Allah itu ada. Ya? Pahala-pahala yang dijanjikan Allah ada. Makanya mereka kalau mendengar sesuatu anjuran yang di situ ada pahala, ada janji surga, mereka tidak mau meninggalkan. Gak gampang-gampang meninggalkan ibadah. Gak gampang-gampang meninggalkan ibadah. Jadi sholat sunnah fajar dilaksanakan. Kenapa? Karena dia punya keyakinan apa yang disampaikan dalam hadis itu benar. Khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sehingga mereka tidak mau meninggalkan. Diperhatikan betul. Kita kalau pas lagi badan enak, malam tidurnya cukup, ya sholat sunnah 2 rakaat fajar. Tapi kalau sudah capek, kurang tidur, ya kapan-kapan lagi sudah. Yang penting wajib saja. Kalau wajib sudah untung-untungan saya ini. Tapi gampang sekali meninggalkan yang sunnah-sunnah tadi itu. Melakukan maksiat juga begitu. Bukan sesuatu yang besar bagi orang-orang yang kurang keyakinan. Dia melihat dosanya itu yara dzambahu kadzubabin waqa'ala anfih. Dia melihat dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidung. Kalau ada lalat hinggap di hidung, ente lari atau gimana? Ada orang lari karena dihinggap lalat. Dihinggapi lalat lari. Atau kaget, pingsan. Enggak mungkin kan? Dia nganggap lalat ini apa? Lalat, gini aja sudah. Fa'atarahu, diusir aja, diginikan aja sudah beres. Enggak usah repot-repot, enggak usah lebay. Enggak usah kaget, enggak usah takut, karena ini adalah seekor. Orang yang kurang keyakinan juga begitu. Nonton gini aja nggak apa-apa, joget-joget sedikit, ya auratnya juga nggak full, cuma pahanya kelihatan, khair insyaallah, nggak apa-apa, gini dong. Masih ada yang lebih parah daripada saya, ada yang zina, ada yang saya gini dong, insyaallah nggak apa-apa. Diampuni dosanya sama Allah, sholat jamaah hilang sudah, dosa kecil. Amin. Apalagi dosa-dosa yang lain, ghibah, enggak apa-apa. Ghibah enggak ada masalah, sekedar gitu aja, besok kita sudah tobat.
Intinya dia meremehkan dosa ini karena kurang yakin bahwasanya dosa ini berbahaya, dosa ini bisa membinasakan dirinya. Paham ya? Tapi kalau orang-orang yang punya keyakinan tingkat tinggi, al-mu'min yara dzambahu kajabalin yakhaf ayyaga alaih. Kalau orang beriman punya keyakinan tinggi, dia melihat dosa itu seperti gunung yang dia khawatir gunung itu rubuh kepada dirinya. Bagaimana perasaan orang yang di posisi akan kejatuhan gunung, akan kerubuhan gunung. Jangankan gunung, kerubuhan rumah, ketakutan pasti dia. Berusaha menyelamatkan diri, berusaha menghindar. Jadi semua ada dosa, dia sangat takut, sangat berhati-hati menghindar sekuat tenaga. Sekuat tenaga. Rata-rata ya kalau kita lihat orang-orang yang apa ya, yang melakukan maksiat, dosa, orang-orang yang zahirnya dia ini jauh dari agama, kalau kita tanya, kalau kita interogasi ya, rata-rata mereka ini ngerti, paham, ngerti ini dosa, ngerti, ya, ini nanti bisa menjadi penyebab masuk neraka, paham. Bahkan sebagian mereka dulunya pernah di pesantren, pernah di madrasah, dan dulu diajari sama guru-gurunya mereka, ini bahaya, ini nggak boleh, ini dosa, paham. Tapi tidak mau menghindari dosa tersebut, tidak mau menjauhi dosa tersebut. Kenapa? Tadi itu dianggap, masa sih nggak apa-apa, dianggap enteng semuanya, paham ya? Jadi makanya nomor satu yang perlu kita perkuat itu adalah keyakinan. Bagaimana sih saya kepingin berhenti jauh dari maksiat, keyakinan diperkuat.